Halo semua, perkenalkan nama saya Dita Tutik Marajati, NIM 2314144035 dari Prodi Pendidikan Matematika. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan permainan ular tangga dalam melatih keterampilan berhitung. Ya, pertama latar belakang. Nah, ular tangga awalnya bernama Gian Chowpar dan telah dimainkan sejak awal abad kedua Masehi, lebih tepatnya pada masa India kuno. Jadi awalnya ular tangga yang kita kenal sekarang ini itu bukan ular tangga namanya, tapi Gian Chowpar. Itu artinya sebenarnya permainan pengetahuan. Dan awalnya itu dia bukan untuk sekedar hiburan semata, tapi ada makna di balik permainan itu. Nah, itu sudah dimainkan tapi belum terkenal gitu. Barulah pada abad ke-13 Masehi permainan ini diperkenalkan oleh seorang Santo Marati bernama Dyandeswara atau dikenal sebagai Dyandev. Nah, dia ini mengenalkan ular tangga mengenalkan Gian Chowpar lebih luas lagi. Dan akhirnya pada pertengahan abad ke-19 Gian Chowpar ini resmi berubah menjadi ular tangga. Itu tadinya diperkenalkan oleh pemerintah kolonial India kuno ke Inggris Raya. Nah, sebenarnya ular tangga dan Gian Chowpar ini adalah permainan yang sama, kecuali dalam tujuan permainannya. Kalau ular tangga itu kan cuma mengajarkan kekalahan, kemenangan, dan persaingan. Nah, tapi kalau Gian Chowpar ini sebenarnya dia menekankan ke konsep karma dalam agama Hindu. Jadi hubungan sebab akibat begitu. Nah, ular tangga ini memiliki peraturan yang sederhana. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, peraturannya itu gampang ya. Jadi dilempar dadu, terus bidak pemain itu dijalankan sesuai dengan mata dadu yang muncul. Sampai nanti akhirnya siapa yang lebih dahulu mencapai garis finish itu dia menang. Nah, secara umum permainan ular tangga ini dia memiliki beberapa manfaat untuk anak-anak, seperti melatih keterampilan berhitung, mengenalkan bentuk angka, dan sebenarnya juga bisa melatih kesabaran karena dari kan itu permainan ular tangga ada sekat-sekatnya ya, board papannya 1 sampai 100 biasanya. Nah, itu dalam berjalan itu sebenarnya melatih kesabaran anak juga. Oh iya, dalam ular tangga itu tadi sedikit terlewat, ada ular dan tangganya. Jadi kalau dalam permainannya, kalau si bidak itu berhenti tepat di bawah tangga, dia akan naik sampai ke ujung atas tangga. Nah, tapi kalau bidaknya itu berhenti di mulut ular, dia akan turun ke ekor ular. Nah, ular tangga ini dulunya saat bernama Gian Chowpar itu jumlah ular dan tangganya itu tidak sebanding, lebih banyak ularnya karena ya seperti yang sudah dikatakan tadi, itu sebenarnya bukan sekedar untuk bermain tapi juga untuk seperti mengajarkan karma gitu loh. Jadi dengan lebih banyak ular itu kan ular melambangkan kejahatan di sana, sedangkan tangga itu kebaikannya. Nah, jadi lebih mudah kita terjerumus dalam kejahatan daripada kita mencari kebenaran. Nah, ternyata ular tangga ini dengan sedikit modifikasi dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan kemampuan berhitung yang lebih mendalam lagi, bukan cuma sekedar untuk anak TK, tapi bisa dinaikkan lagi levelnya. Nah, contohnya seperti yang dilakukan Dalilatus Solihah, seorang guru MI. Nah, dia ini membuat ular tangga numerasi atau disingkat ultrasi. Jadi ini sebenarnya seperti permainan ular tangga pada umumnya, hanya setiap petak di papan permainannya itu diberi pasangan pertanyaan. Jadi setiap bidaknya berhenti di kotak tertentu, itu ada pasangan pertanyaan di sana. Nah, kalau si pemilik bidak itu bisa menjawab pertanyaan, dia bisa lanjut. Tapi kalau tidak bisa, ya udah berhenti di sana. Nah, ini penggunaannya mungkin efektif untuk 2 sampai 4 anak. Karena kalau lebih dari 4 anak itu tidak akan efektif.
Nah, selanjutnya ada Sri Tuti. Dia seorang guru SD. Dia juga mengembangkan permainan ini. Nah, sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Dia ini membuat papan permainannya itu besar. Jadi dengan banner itu dia buat kira-kira satu kotak itu bisa diisi oleh seseorang. Jadi mungkin kalau di kelas itu memakan tempat sekitar seperempat ruang kelas gitu. Nah, jadi itu dengan papan yang besar itu disekat-sekatnya sampai 50 saja. Nah, itu cara bermainnya. Dia membagi anak-anak didiknya itu ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok diisi 5 orang. Nah, itu dari 5 orang itu, satu menjadi bidak, satu melempar dadu, yang satu menulis skor di papan tulis, dan yang dua itu menjawab soal. Oh iya, tadi di setiap kotaknya itu ini juga diberi pasangan soal, tapi tidak hanya satu tapi 5 soal, karena yang mengerjakan kan berdua. Nah, itu kalau 5 soal itu dapat terjawab semua, itu poinnya 10. Nah, dengan modifikasi seperti ini, tentu anak-anak akan lebih antusias dalam belajar. Mereka mungkin tidak akan merasa kalau ini ternyata belajar, ini ternyata mengerjakan soal. Untuk anak-anak itu biasanya cenderung, oh iya, ini bermain, aku harus menang dari dia, aku harus menang dari dia. Jadi semangatnya itu ada gitu loh. Jadi, dan tanpa sadar mereka akan belajar, berusaha mengerjakan soal-soal yang ada. Nah, dari beberapa contoh tadi dapat disimpulkan bahwa dengan sedikit modifikasi, ular tangga ini bisa menjadi media pembelajaran yang menarik dan fleksibel. Nah, ini beberapa daftar sumber referensi yang saya baca. Terima kasih.